Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah statistik untuk ekonomi. Pada kesempatan kali ini masih membahas mengenai pengujian hipotesis dengan satu sampel. Di video sebelumnya kita telah membahas apa itu yang dimaksud dengan hipotesis dan langkah-langkah atau sedikit pembahasan mengenai 5 langkah yang harus kita lalui dalam melakukan uji hipotesis. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan diberikan adalah mengenai langkah pertama, yaitu kita membuat pernyataan hipotesis. Di video sebelumnya, kita sedikit menyinggung mengenai tahapan untuk pengujian hipotesis. Ada 5 tahapan dalam pengujian hipotesis. Yang pertama adalah tentu harus ada pernyataan yang ingin kita uji kan kalau ada menguji hipotesis. Definisi dari hipotesis sendiri kemarin adalah sebuah statement mengenai populasi yang bertujuan untuk kita uji menggunakan sampel data. Nah, tentu harus punya statement dulu mengenai populasi. Jadi yang pertama adalah langkah pertama, hipotesis statement itu diperlukan. Kita nanti akan mencoba membreakdown hipotesis statement ini menjadi dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Lalu di langkah kedua kita menentukan tingkat signifikansi, kemungkinan probabilitas bahwasanya kita menolak sebuah pernyataan padahal kemungkinan pernyataan itu benar. Nanti di video selanjutnya itu mengenai signifikansi level. Lalu ada langkah ketiga adalah kita memilih atau mengidentifikasi alat statistik untuk menguji hipotesisnya. Nah, ini berdasarkan informasi dari data yang kita ketahui. Kalau data kita misalkan diketahui populasinya, sehingga kita bisa mengetahui simpangan atau standar deviasi populasi dari rata-ratanya, maka kita menggunakan alat misalkan statistik Z. Tapi kalau kita hanya punya data sampel dan tidak punya informasi mengenai populasi, ya kita bisa menggunakan uji misalkan tes statistik. Nah, nanti kita bahas di bagian ketiga atau video selanjutnya setelah membahas signifikansi level, itu adalah alat statistik. Lalu tentu kita juga membahas dalam menguji hipotesis mengenai decision rule ya. Decision rule itu udah ada statementnya, udah ada kemungkinan kita melakukan kesalahannya, udah ada alat untuk mengujinya, lalu keputusannya seperti apa? Keputusannya ketika statement itu diterima atau ditolak itu kriterianya seperti apa? Nah, ini di decision rule. Lalu yang terakhir baru kita mengambil data sampel. Ini kemarin saya rasa sudah dibahas sekilas dalam video sebelumnya. Langkah pertama adalah membuat statement hipotesis. Jadi statement hipotesis dibagi menjadi dua. Ada null hipotesis, ada alternate hipotesis atau ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif gitu ya. Nah, hipotesis nol itu simbolnya H dan subscript 0, HO atau orang bilang sebut seperti itu. Jadi tujuannya membuat dua hipotesis, padahal kan pernyataannya tentang populasi cuma satu. Misalkan ada orang menyatakan rata-rata kecepatan motor yang lewat di depan HR Bunyamin itu setiap harinya misalkan 60 km per jam. Nah, itu kan sebuah pernyataan saja gitu ya. Kalau Anda ingin membuat pernyataan itu kita uji kebenarannya berdasarkan didukung data atau tidak, nah kita itu namanya hipotesis. Nah, hipotesis itu, pernyataan itu kita breakdown menjadi dua. Ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif. Dari pernyataan itu kita buat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Tujuannya membuat dua pernyataan. Jikalau satu pernyataan itu tidak didukung oleh sampel dan data, maka tentunya hipotesis alternatif yang didukung. Mana hipotesis alternatifnya? Jadi seperti itu. Jadi kalau hanya satu pernyataan saja,
lalu kita uji dan tidak didukung, misalkan tadi rata-rata kecepatan motor yang lewat di depan HR Bunyamin itu 60 km per jam, dan itu tidak didukung data, lalu yang benar yang mana pernyataannya? Padahal tujuan kita menguji hipotesis adalah mencari atau mengambil kesimpulan bahwasanya kalau pernyataan mengenai populasi yang kita nyatakan itu salah, lalu yang benar apa? Nah, yang benar apa ketika ada satu pernyataan ditolak, itu disebut sebagai alternatif hipotesis atau alternate hipotesis. Nah, jadi nanti kita ketika memiliki sebuah pernyataan mengenai populasi, itu kita buatkan null hipotesisnya apa, alternatif hipotesisnya apa, seperti itu. Tujuannya apa? Agar kita dapat mengambil kesimpulan, karena data kita hanya bisa mendukung salah satu pernyataan. Oke, langkah pertama dari sebuah pernyataan yang ingin kita uji, tadi kita telah bahas, kita harus buatkan ya hipotesis nolnya dan hipotesis alternatifnya. Mari kita lihat contoh seperti ini. Fresh graduate average monthly salary who works in tutup lapak is 5 million rupiah. Jadi ada sebuah pernyataan mengenai populasi yang menyatakan bahwasannya rata-rata gaji bulanan orang yang bekerja di tutup lapak kalau dia lulusan S1 itu 5 juta rupiah. Ini pernyataannya. Kalau kita ingin uji pernyataan ini, kita harus membuat pernyataan ini, kita buat hipotesisnya kan. Kita buat hipotesisnya ada dua, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Bagaimana kita cara menuliskan hipotesis nolnya? Nah, hipotesis nolnya adalah sebagai berikut. H0.2 fresh graduate average monthly salary who works in tutup lapak is 5 million rupiah. Ini hipotesis nolnya. Jadi hampir sama dengan pernyataannya gitu ya, hipotesis nolnya. Atau bisa ditulis dengan simbol seperti ini, H0.2 mu, ini sebagai simbol dari nilai rata-rata, equal 5 million rupiah, atau H0.2 mu sama dengan 5 juta. Ini kita menuliskan H0 atau membuatkan H0 dari sebuah pernyataan di awal tadi mengenai rata-rata gaji bulanan pekerja yang bekerja di tutup lapak itu 5 juta rupiah kalau dia lulusan S1. Ini hipotesis nolnya seperti ini. Lalu kita nanti akan bahas bahwasannya ada nggak persyaratan atau apa sih yang harus dibuat dalam hipotesis nol, ada syarat-syaratnya, lalu tandanya harus sama dengan K atau ada tanda lain, bagaimana kalau lebih dari, kurang dari, dan sebagainya, kita akan lihat di slide selanjutnya. Setelah sebuah pernyataan itu dibuat hipotesis nolnya, lalu kita buat hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif itu simbolnya H1, atau di beberapa buku dia menulisnya HA, itu hanya ya singkatan dari hipotesis, hanya alternatif. Nah, alternatif apa? Alternatif jikalau hipotesis nol tidak didukung oleh data. Jadi tadi kenapa kita membuat dua hipotesis dari sebuah pernyataan? Karena kalau hanya satu, misalkan H0 saja, dan ternyata tidak didukung pernyataan H0 itu oleh data, lalu yang betul yang mana penilaian sebuah populasi itu? Tadi rata-rata gaji bulanan seorang yang bekerja di tutup lapak 5 juta rupiah, jika dia lulus S1, ternyata tidak didukung oleh data. Lalu yang betul yang apa? Lebih dari 5 juta, kurang dari 5 juta, sama dengan 15 juta, nah kita tidak tahu. Jadi harus ada hipotesis alternatifnya jikalau hipotesis nol itu kemungkinan tidak didukung oleh data, atau dalam hal ini we need alternate hypothesis when the data do not support the statement of null hypothesis. Nah, bagaimana kita buat alternatif hipotesisnya? Kita lihat di slide selanjutnya. Dari contoh kita sebelumnya, ini pernyataannya fresh graduate monthly salary yang bekerja di tutup lapak itu 5 juta rupiah. Tadi H0-nya sudah kita buat. Nah, sekarang kita tinggal membuat hipotesis alternatifnya. Nah, hipotesis alternatifnya yaitu ya tentu kebalikannya dari H0. Kalau H0-nya rata-rata gaji 5 juta, berarti alternatifnya kalau
H0 itu ditolak atau pernyataan H0 ditolak, berarti rata-rata gajinya bukan 5 juta. Nah, gitu ya. Jadi dalam sebuah pernyataan dan ingin kita uji pernyataan itu, kita harus membuat dua hipotesis ya. Mudahnya seperti itu. Jadi ada pernyataan ingin kita uji, lalu kita buatkan hipotesis 0, lalu hipotesis alternatifnya. Nah, hipotesis nolnya, misalkan tadi rata-rata gaji bulanan itu sama dengan 5 juta. Alternatifnya apa? Berarti alternatifnya jikalau pernyataan hipotesis nol rata-rata gajinya 5 juta, berarti kebalikannya alternatifnya. Berarti rata-rata gaji bulanan bukan 5 juta. Atau kita tuliskan HA mu tidak sama dengan 5 juta. Dari sini kita memiliki sebuah statement mengenai populasi tadi. Contohnya adalah rata-rata gaji bulanan itu 5 juta. Lalu kita mau uji, makanya kita buat hipotesis. Nah, hipotesis yang kita uji itu pernyataan mengenai populasi. Ketika kita mau menguji hipotesis, kita buatkan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif HA atau H1. H0-nya rata-rata gaji sama dengan 5 juta. Alternatifnya rata-rata gaji tidak sama dengan 5 juta. Nah, jikalau kita ingin menguji ini, sudah buat hipotesisnya, lalu uji kita nanti dengan memilih signifikansi level, dengan memilih statistik atau alat statistik yang kita gunakan untuk menguji hipotesis, lalu kita mengambil data, kita akan tahu mana sih pernyataan H0 atau H1 yang didukung oleh sampel data kita. Nah, kalau H0 yang didukung, berarti ya H0 tidak kita tolak pernyataannya. Kalau data kita tidak mendukung H0, berarti H0 kita tolak. Nah, kalau H0 kita tolak, berarti yang kita terima adalah pernyataan di H1, seperti itu. Bagaimana cara kita membuat sebuah pernyataan mengenai populasi tadi yang ingin kita uji? Kita buatkan H0 dan HA-nya. Nah, nanti kita lihat, nanti ada tabel di sini ya. Yang pertama, H0 itu menunjukkan hipotesis 0, H1 atau HA menunjukkan hipotesis alternatif. Lalu yang kedua, H0 dan H1 atau alternatif adalah mutually eksklusif dan kolektif exhaustive gitu ya. Jadi H0 dan H1 itu pernyataan yang berkebalikan. Misalkan tadi kalau rata-rata gajinya sama dengan 5 juta di H0, maka H1-nya berarti bukan 5 juta. Bagaimana kalau sebuah pernyataan seperti ini? Rata-rata gaji orang yang bekerja di perusahaan tutup lapak itu lebih dari 5 juta. Nah, itu masuk H0 atau H1. Atau sebaliknya, rata-rata gaji orang yang bekerja di tutup lapak minimal itu 5 juta. Nah, itu masuk H0 atau H1. Nanti kita lihat di tabel sebelah kanan Anda, itu ada keyword-nya ya. Ada keyword dari sebuah pernyataan. Karena pernyataan mengenai populasi, kita buatkan H0 dan H1-nya. Mana kategori H0, mana kategori H1. Nah, keyword-nya misalkan, jikalau di situ ada secara implisit atau eksplisit menyatakan bahwa ya, hipotesis pernyataan itu misalkan rata-rata gaji lebih besar dari 5 juta, pernyataannya berarti itu milik H1. Atau rata-rata gaji minimal 5 juta, berarti itu keywordnya minimal. Nah, minimal itu lebih boleh tidak? Oh boleh. Kurang boleh tidak? Oh tidak boleh. Terusnya gimana berarti? Oh, lebih dari sama dengan. Nah, itu masuk H0 apa H1 nanti? H0. Nanti kita akan lebih mudahnya dengan menggunakan contoh. Lalu yang ketiga, jika kesimpulan kita pada akhirnya nanti setelah mengambil beberapa langkah pengujian hipotesis, setelah mengambil data, sudah menentukan decision rule-nya, sudah menentukan alat uji statistiknya, sudah menentukan signifikansi levelnya, kita berkesimpulan tidak menolak H0. Nah, ini tidak selalu berarti bahwa hipotesis itu betul gitu ya. Ini hanya menyatakan bahwasanya data kita itu tidak cukup untuk menolak H0. Misalkan tadi rata-rata gajinya 5 juta,
Berarti setelah kita ambil data dan betul gitu ya, wah dari data sampel H0 pernyataan kita tidak ditolak. Apakah itu benar? Ya belum tentu. Mungkin karena data kita sampelnya cuma sedikit, jadi tidak mampu untuk menolak bahwasanya gajinya bukan 5 juta dan sebaliknya seperti itu. Mari kita buat contoh bagaimana statement mengenai populasi kita buatkan hipotesisnya. Kita buatkan hipotesis nolnya, kita buatkan hipotesis alternatifnya. Jadi statement mengenai populasi itu tidak semuanya itu pasti H0, belum tentu. Nah, ada syaratnya untuk menjadi H0 itu. Nah, syaratnya menjadi H0 kalau dilihat Anda tabel itu ciri khasnya ada tanda sama dengannya. Nah, tapi sebuah pernyataan kan bukan simbol. Itu sebuah pernyataan adalah tulisan dan ucapan gitu ya. Bagaimana kita mengartikan ucapan dan tulisan itu masuk simbol apa? Simbol ada sama dengannya itu seperti apa gitu ya. Nah, misal kayak gini. Rata-rata detak jantung orang yang usia lebih dari 50 tahun itu tidak sama dengan 90 beat per menit. Nah, ini tidak semua pernyataan, tidak semua statement itu adalah H0. Terkadang ada statement yang menyatakan itu adalah oh ini H1. Ciri khasnya seperti apa kalau di pernyataan di contoh ini? Kita lihat rata-rata detak jantung orang berusia 50 tahun ke atas itu tidak sama dengan 90 beat per menit. Kita lihat kata kuncinya ya. Kata kuncinya ada di mana? Ada di different from ya, berbeda atau tidak sama dengan 90. Kalau tidak sama, kita lihat simbolnya apa? Sama dengan dicoret kan, tidak sama dengan itu. Jadi statement ini adalah statement mengenai HA atau H1. Jadi mengenai statement ini kita baru memiliki statement HA. Nah, kita punya HA, tapi apa yang kita tidak punya mengenai statement H0. Sehingga kita buat statement H0. Statement H0 itu kebalikannya. Kalau kebalikan tidak sama dengan 90, berarti H-nya apa? H0-nya apa? H0-nya berarti mu atau rata-rata detak jantung orang lebih dari 50 tahun sama dengan 90 beats per minute. Nah, seperti itu. Jadi di sebuah statement tidak selalu itu statement adalah H0. Misalkan tadi rata-rata detak jantung orang itu tidak sama dengan 90 beat per menit. Rata-rata kecepatan yang lewat HR Bunyamin itu tidak sama dengan 60 km per jam. Rata-rata nilai mahasiswa di metodologi penelitian tidak sama dengan C. Nah, itu pernyataan-pernyataan yang tidak selalu masuk ke dalam hipotesis nol. Jadi kadang-kadang pernyataan itu ini HA. Mari kita buatkan H0-nya. Tapi ya sebagian besar itu H0, mari kita buat HA-nya. Jadi berkebalikan. Jadi dalam sebuah pernyataan kita buatkan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya tergantung dari pernyataannya itu. Mari kita lihat contoh lain gitu ya. Misalkan ada pernyataan seperti ini. Rata-rata skor IQ orang 20 tahun atau rata-rata skor IQ orang berusia 20 tahun itu lebih dari 100. Nah, pernyataan ini pernyataan yang masuk ke dalam kategori hipotesis 0 atau hipotesis alternatif. Mari kita lihat keywordsnya. Rata-rata skor IQ orang usia 20 tahun itu lebih dari 100. Kata kuncinya ada di more than, lebih dari. Nah, lebih dari itu kita lihat ke keywords table-nya. Larger kan bahasa Inggrisnya lebih dari, more than, larger than, lebih dari, itu simbolnya ini. Sehingga dengan demikian pernyataan ini adalah pernyataan mengenai H1 atau alternatif hipotesis. Nah, tadi karena kita kalau membuat hipotesis harus dua, satu H alternatif, satu H0, maka kalau kita punya H0 ya kita buat kalau kita hanya punya HA-nya, alternatifnya kita buat H0-nya. H0-nya seperti apa?
Jika HA-nya rata-rata lebih dari 100, berarti kebalikan lebih dari 100 apa? Kalau lebih dari 100 berarti kan 101, 100,001. Boleh nggak di bawahnya? Kebalikannya, oh nggak boleh. 99, 100 itu kan kurang dari sama dengan 100 yang tidak masuk ke dalam lebih dari 100. Nah, jadi hipotesis nolnya itu adalah kurang dari sama dengan. Dari tanda kurang dari sama dengan itu selalu berlawanan dengan hipotesis alternatif. Karena tadi kalau data kita tidak mendukung salah satu, maka pernyataan lain yang harus didukung atau diambil kesimpulannya, keputusannya. Misalkan tadi ini rata-rata skor IQ orang usia 20 tahun itu lebih dari 100. Kalau pernyataan ini ditolak, misalkan tidak didukung data, berarti rata-rata skor IQ yang didukung data yang bukan lebih dari 100. Lah, bukan lebih dari 100 itu berapa saja? 100 boleh? Ya boleh, kan bukan lebih dari 100. Lalu 99 boleh? Boleh. 99,99 boleh. Atau kalau kita rangkum, itu kurang dari sama dengan 100. Itu ya. Nah, ini hipotesis nolnya. Oke. Contoh terakhir. Misalkan kita memiliki pernyataan seperti ini. Rata-rata pendapatan tahunan dari seorang sales itu kurang dari 35.000 US dollar. Jadi rata-rata pendapatan seorang sales per tahun itu kurang dari 35 US dollar. Nah, ini kita lihat, ini pernyataan ini hipotesis nol atau hipotesis alternatif. Kalau ini masuk hipotesis nol, kita buat hipotesis alternatifnya. Kalau hipotesis ini, kalau pernyataan ini masuk alternatif hipotesis, kita buat nol hipotesisnya kemudian. Nah, sudah bisa ya. Apa kata kuncinya di sini adalah less than, kurang dari, apa smaller. Nah, smaller, kurang dari, itu milik dari H1. Jadi kita di sini pernyataan ini kita masukkan ke dalam hipotesis alternatif. Jadi yang kita punya dari pernyataan ini adalah hipotesis alternatif. Lalu apa yang tidak punya? Hipotesis nolnya. Sehingga kita buat, kalau hipotesis alternatifnya dia bilang rata-rata pendapatan per tahun sales kurang dari 35.000, maka alternatifnya rata-rata pendapatan seorang sales per tahunnya minimal sama dengan 35.000 atau lebih dari sama dengan 35.000. Nah, ini masuk akal ya. Kebalikan dari kurang dari 35.000. Berarti kebalikannya minimal sama dengan 35.000 atau lebih dari sama dengan 35.000. Nah, seperti itu. Jadi H0 dan HA itu tandanya berkebalikan. Kalau sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, sama dengan, lebih dari, kurang dari, sama dengan. Nah, sekarang apa dari ketiga contoh ini yang menjadi ciri khas dari H0? Ciri khas dari H0, kalau Anda lihat di tabel itu, selalu ada tanda sama dengannya. Jadi kalau pernyataan itu ada tanda sama dengannya, misalkan rata-rata pendapatan tahunan sama dengan 35.000, itu berarti masuk ke H0. Rata-rata pendapatan tahunan itu minimal 35.000, minimal berarti kan lebih dari sama dengan. Ada sama dengannya, berarti masuk H0. Rata-rata pendapatan tahunan sales maksimal 35.000. Loh, maksimal 35.000 kurang berarti tidak boleh. Berarti kurang dari sama dengan. Itu berarti H0. Seperti itu. Jadi ciri khas sebuah pernyataan itu milik H0 adalah ada tanda sama dengannya. Ciri khas sebuah pernyataan itu memiliki HA atau H1 atau hipotesis alternatif itu tidak ada tanda sama dengannya, lebih dari, tidak sama dengan, dan kurang dari. Seperti itu.
Saya rasa itu mengenai membuat statement, statement dari populasi kita buat ke dalam hipotesis karena ingin kita uji, dan syarat dari hipotesis sesuatu statement yang kita uji itu harus dibuat ke dalam hipotesis nol dan hipotesis alternatif tadi ya. Tadi cara-caranya Anda bisa pelajari. Silakan Anda latih mengenai membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif dari pernyataan apapun untuk latihan gitu ya. Semoga materi ini bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.